Shavuot, selamat hari Minggu, Shalom, Alahim Besem Yeshua Hamashiach, Sak Sameak Yom Teruah kita ucapkan untuk kaum Mesianik di seluruh dunia dan kepada kaum Yahudi baik di tanah perjanjian dan di seluruh dunia, karena hari ini adalah hari peniupan sangkakala atau pergantian tahun. Hari ini adalah tahun baru Ibrani, tahun baru kitab suci. Menjadi tahun 5783. Sekarang ini jam ini masih 82, 5782. Tapi nanti sore jam 6 waktu Israel berganti menjadi tahun 5783. 5782 namanya Pei Bet. Pei itu mulut, Bet itu kemah atau rumah. Maka sepanjang 1 tahun ini orang Ibrani selalu berbicara tentang firman yang keluar dari mulut Tuhan di rumah Tuhan, Bet Elohim. Tahun baru Israel hari ini temanya ganti karena logonya ganti. Logonya rumah menjadi logonya sikil, kaki. Jadi logo pertama P itu kan 80. 3 itu alfabet Ibraninya L. Itu kaki, the journey. Itu luar biasa. Jadi namanya Pei Gimel. Ketik di YouTube ya. Pei Gimel. Atau Rosh Hashanah, bahasa Ibrani modernnya Zak Sameak Rosh Hashana. Hashana, bukan Hosana ya, Hashana. Rosh itu head, kepala, atau the beginning. Hashana itu adalah sama dengan Hesed Adonai, kasih setia Tuhan, atau terjemahannya juga sama dengan the mercy of the Lord, atau terjemahan bebasnya adalah the beginning is grace, permulaannya adalah anugerah. Itu tahun baru Ibrani, ya. Nanti ketik di YouTube. Pei Gimel. Nanti keluar di depannya adalah Pei Bet, itu 5782. Pei Gimel adalah nanti sore jam 6 waktu Israel. Nah, kenapa saya singgung? Karena kitab suci kita kan ditulis dalam kalender Ibrani, bukan kalender Masehi. Kalau kalender Masehi berarti hanya perjanjian baru. Masehi itu artinya Mosea. Mosea itu artinya Mesias. Mesias itu artinya Kristus. Kristus itu artinya yang diurapi menjadi kurios, menjadi Tuhan. Oke. Jadi Rosh Hashanah, the beginning is grace, atau Yom Teruah, hari peniupan sangkakala, hari ini. Tadi Pak Gembala bisikin saya, temanya adalah memberi, lalu beliau membocorkan beri pengertian. Buat saya sih, saudara, kasih pengertian atau tidak pengaruh.
beri pengampunan. Saudara tidak mengampuni, Anda yang kena cancer. Terserah. Beri cinta, Anda tidak cinta juga terserah. Anda mau benci juga boleh. Tapi umur 35 seperti 65. Serius. Jadi ini tema yang bagus nih ya. Ya sudah, beri pengertian. Semoga besok pagi semua sarapan pengertian. Kita nyanyi tadi, Lord I give you my heart, I give you my soul. Lalu kalimat selanjutnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia lebih bagus dari bahasa Inggrisnya. Semuanya bagimu. Lalu dalam hati, bohong barangkali ya. Anda mau jujur atau tidak? Halo? Jujurlah. Anda berani semua persembahan, semua uang di dompetmu. Hari ini, praktekkan nyanyian ini. Semuanya bagimu. Nanti semua dompet taruh di depan, saya yang keluarkan isinya. Loh, serius? Yang mimpin pujian lebih dulu, kan dia yang bawa lagunya. Masa dia nyanyi terus dia bohongin jemaat? Coba pikirkan. Ku berikan hatiku, amin. Ku berikan jiwaku, amin. Semuanya bagimu. Yang benar. Semuanya. Semuanya bagimu. Itu kan nyanyian kita kan? Jadi lebih baik kalau kita tidak mentaatinya, pada waktu syair itu diam saja. Diam. Daripada malaikat cap, bohong, pendusta, kan begitu. Jadi kebanyakan ya kekristenan kita itu hanya ada pada nyanyian, tetapi tidak ada dalam hidup kita. Kita jujur saja, serius. Jadi kekristenan kita, kerohanian kita hanya ada di nyanyian. Semuanya bagimu. Luar biasa. Oke, kita lihat beberapa ayat dulu. Kita lihat Amsal 11 ya. Ayat 24-25. Kalau bisa ditampilkan di layar LED bolehlah. Ya, ada yang menyebar harta. Harta beda dengan pengertian ya. Tetapi bertambah apa? Kaya. Logikanya terbalik dengan dunia ini. Jadi ada yang menyebar. Mengapa menggunakan istilah menyebar? Karena memberkati itu sama dengan menabur benih. Maka istilah menyebar itu sama dengan orang menyebar benih. Ada yang menyebar harta, tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat luar biasa, namun selalu apa? Berkekurangan. Jadi kalau mau lihat kehidupan anak-anak Tuhan, ini hanya dua kelompok ya. Tidak ada tiga kelompok di sini, hanya dua. Jadi yang satu adalah penyebar, dan yang satu adalah menghemat. Ini firman tidak ditambahi, tidak dikurangi. Menyebar dan menghemat. Ini hanya dua kelompok, tidak ada tiga, dua. Di gereja hanya dua. Sorry to say, dua-duanya ini anak Tuhan. Dua-duanya ini namanya tercatat di surga.
Dua kelompok ini selamat. Dua-duanya selamat. Ini tidak ada hubungan dengan keselamatan. Tetapi yang satu selamat, mati, masuk surga sebagai orang miskin. Tapi yang satu masuk surga sebagai orang kaya. Sekali lagi, dua-duanya selamat. Tapi yang satu kaya, yang satu selalu berkekurangan. Kata siapa kitab suci? Jadi di dalam gereja hanya dua kelompok ini. Ada yang makin diberkati, ada yang selalu berkekurangan. Sekali lagi, di dalam gereja hanya dua kelompok ini. Ada yang semakin kaya, bertambah kaya kata firman Tuhan. Dan ada yang selalu berkekurangan. Yang kaya itu menyebar harta, yang kekurangan itu menghemat. Pilihan di tanganmu. Kan begitu kan? Gampang. Jadi jangan salahkan Tuhan kan. Jangan bilang Tuhan tidak adil. Bukan. Kita yang menentukan. Kita bertambah kaya atau selalu kekurangan. Itu saja pilihannya. Semuanya bagimu. Keren lagunya ya. Ayat 25. Ayat 25. Sebentar. Dia masih berkedip. Siapa banyak memberi apa? Memberi apa? Ingat, yang diberi itu berkat. Kita harus menyadari itu. Kalau kita tidak menyadari yang namanya blessing, kita sulit sekali untuk memberi. Sulit. Jadi pemahaman kita bahwa semua yang ada dalam hidup kita adalah blessing. Nah, baru kita beri. Jadi yang kita beri itu blessing, berkat. Dan yang namanya blessing itu hanya sumbernya satu, dari Tuhan. Siapa memberi berkat, diberi kelimpahan. Itu luar biasa. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jadi garis bawahi memberi berkat. Kalau memberi pengertian, itu khotbah Pak Gembala lah ya. Memberi pengampunan, Pak Gembala lah ya. Memberi kasih, Pak Gembala lah. Tapi hari ini saya mau katakan, memberi blessing, berkat. Itu luar biasa. Jadi, siapa yang memberi berkat, orang itu menerima kelimpahan. Oke, dari dua ayat ini ada 5 hal untuk kita renungkan. Yang pertama, giving is believing. Jadi memberi itu adalah percaya. Sekali lagi, memberi adalah percaya. Dan kita sudah mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Every good and
perfect gift is from above. Yakobus 1 ayat 17. Itu kita udah terima. Semua pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna, Bapa di surga menurunkannya bagi setiap orang percaya. Dengan kata lain begini, semua orang percaya adalah pemberi. Dengan kata lain, memberi adalah kesaksian bahwa kita percaya. Kita orang percaya. Kekristenan itu simbolnya salib, ya betul. Karena Christ die on Calvary for us. Memang itu dasar iman kita. Tidak ada dasar yang lain kecuali Tuhan Yesus mati di Calvary, menebus hidup kita dari dosa, menjadikan kita anak-anak Bapa di surga, dan kita tidak hidup lagi di bawah kutuk hukum Taurat, tapi kita hidup di bawah kasih karunia. Dan semua yang di dalam Kristus pasti diselamatkan. Semua yang di dalam Kristus namanya tertulis dalam buku kehidupan di surga, warga kerajaan surga. Itu pasti. Itu namanya teologia prinsip. Itu namanya khotbah yang prinsip, yaitu keselamatan satu-satunya di dalam Yesus Kristus. Sharing dengan beberapa teman-teman kita yang Yahudi. Yahudi loh ya. Yahudi di Indonesia. Di antaranya adalah Yakov Baruk. Ketik namanya Yakov Baruk. Itu orang Sulawesi. Yahudi. Dia pimpinan sinagog di Tondano. Yang sinagog besar di Surabaya sudah tidak ada karena ada masalah. Di Jakarta banyak orang Indonesia Yahudi. Ada banyak orang warga negara Amerika Yahudi, Jerman Yahudi, Belanda Yahudi. Dan benar-benar mereka bukan Kristen, tetapi mengikuti ajaran Judaisme. Dia hanya percaya perjanjian lama. Saya ada linknya. Lalu saya share, saya berkata begini. Yeshua HaMashiach berkata, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Saya jujur agak takut. Sedikit takut untuk membagikan itu. Karena kalimat selanjutnya adalah semua yang memanggil Hashem nama itu, semua yang panggil Adonai, semua yang panggil Elohim, semua yang panggil Yahweh, without Christ, Anda tersesat. Tidak bisa sampai. Karena ayatnya berkata, tidak seorang pun direct kepada Yahweh, Hashem, Adonai, kalau tidak melalui aku. Jadi agama Yahudi gugur. Iya kan? Kalau tidak melalui Yesus kan tidak sampai ke Bapa. Sedangkan mereka kan direct kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Tidak sampai. Kata siapa? Yesus. Keren kan? Maka saya butuh keberanian untuk bicara itu. Karena Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai ke Bapa. Jadi semua penyembahan yang langsung ke Bapa tanpa Yesus batal. Ya,
Orang Indonesia itu kalau berdialog itu berani mati loh. Ngomong terus terang begitu kan. Karena memang kitab suci berkata begitu. Keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus. Itu prinsipnya. Jadi sebenarnya memberi adalah kesaksian bahwa kita adalah believers. Kita adalah orang-orang percaya. Jadi kalau simbol Kristen itu salib, ya salib itu memberi. Tapi sebenarnya saya mau buat simbol yang lain. Simbol Kristen di Indonesia adalah rupiah. Ya. Ini pertama kali saya khotbah ini di sini ini. Simbol Kristen adalah rupiah. Itu kitab suci. Itu kitab suci. Jadi itu uang itu ya dari awal sejarah kitab suci sampai tabernakel, sampai bait suci pertama dan bait suci kedua, sampai dalam pelayanan Tuhan Yesus juga. Ada bendaharanya. Jadi hal-hal yang materi ya, materi itu tidak kekal. Tetapi materi itu membawa kita kepada kekekalan. Alat. Misalnya gini, muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Nah itu kitab suci loh. Jadi harta kita kan materi. Kita bisa pakai materi untuk memuliakan Tuhan. Lah memuliakan Tuhan itu kan dampaknya kan kekal. Materi itu alatnya. Kitab suci berkata simpanlah hartamu di surga. Nah, harta itu kan materi fana. Tapi dampaknya kepada kekekalan. Apapun yang kamu perbuat kepada orang yang hina ini, kamu perbuat kepadaku, kata Yesus. Jadi walaupun itu materi, tetapi kalau kita pakai untuk kemuliaan Tuhan sebagai orang-orang percaya, berarti materi itu membawa kita kepada kekekalan. Hanya sebagai alat. Karena kitab suci berkata, muliakanlah Tuhan dengan semua yang ada padamu. Yang kedua, giving is living. Jadi, memberi itu hidup, hidup itu memberi. Itulah hidup. Jadi giving is living. Memberi itu hidup. Hidup itu memberi. Itu hakikat. Ada anak tunggal yang hanyut di sungai. Ini tidak di Bekasi tapi di Tiongkok. Dan ini anak tunggal dari orang kaya. Papanya selalu mengajarkan kepada anaknya filsafat. Ambil, take only. Hidup ini kalau kau mau kaya dan kaya terus, ambil saja. Ambil saja. Ambil saja. Hanya ambil yang diajarkan. Kalau ambil terus kan dia tambah kaya. Satu kali anak ini terjadi banjir bandang terbawa arus. Masih di pinggir sungai. Orang-orang mengejar. Orang-orang mengejar dan berkata, anak muda berikan tanganmu. Papanya tidak pernah mengajarkan memberi. Lalu papanya datang berkata, salah, bukan berikan tanganmu. Bilang, ambil tanganku. Nah, baru dia ulurkan tangannya, ambil tangan orang. Baru selamat.
Karena tidak pernah diajarkan untuk memberi. Diajarkan hanya untuk mengambil. Untung dia selamatnya. Karena bapaknya datang. Bapaknya berteriak, salah, jangan bilang. Berikan tanganmu. Bahasanya diganti. Ambil tanganku. Giving is living. Living is giving. Kalau kita sudah mati ya sudah selesai ya toh. Sudah selesai. Tapi kalau kita masih hidup, maka hidup itu sebenarnya adalah memberi. Itu yang kitab suci katakan, di dalam Kristus kita berbuah-buah lebat. Amin. Jadi giving is living. Living is giving. Ingat itu. Yang ketiga, giving is receiving. Karena tadi kita baca ayat, siapa yang memberi berkat, dia diberi kelimpahan. Jadi sebenarnya rahasia di mana kita diberkati menurut kitab suci adalah sebenarnya waktu kita memberi, pada waktu yang sama kita menerima. Jadi kita jangan berpikir bahwa kalau kita memberi, maka ada yang kurang dari kita. Ini konsep yang salah. Ini konsep pedagang ini. Tapi kalau di dalam kerajaan surga, giving is receiving. Memberi itulah menerima. Wow. Jadi artinya kalau orang tidak pernah memberi, maka ya dia tidak pernah menerima. Oh, ada yang menghemat luar biasa, tapi malah tambah kekurangan. Ada yang menyebar harta, tapi tambah diberkati. Giving is prospering. Jadi saya kok tidak setuju dari dulu orang berkata teologi kemakmuran. Saya tidak setuju dengan teologi kemakmuran. Tetapi kan kita setuju dengan kalau orang memberi, orang menabur, maka orang menabur itu adalah jalan menuju kepada prospering. Menuju kepada kelimpahan. Maka istilah kitab suci kita lihat ada banyak istilah menabur di situ ya. Misalnya perjanjian Tuhan dengan Nuh. Adalah bukan hanya Tuhan tidak menghukum lagi bumi dengan air bah. Tetapi perjanjian Tuhan dengan Nuh adalah selama bumi masih ada. Kejadian 8:22. Takkan berhenti musim apa? Menabur dan menuai. Giving is prospering. Jadi orang menabur itu, kita sudah tahu kan, Kejadian pasal 26 ayat 12-13 ya. Mengapa Ishak tiba-tiba jadi kaya raya dalam situasi krisis? Dia menabur. Jadi kalau jemaat tanya saya, Pastor, ini situasi krisis, apa solusinya? Berdoa, kita doa terus tiap hari, tetap miskin juga. Nyanyi tetap meyucien, nah, tidak punya duit. Ya. Ya. Beri pengertian, dompet tetap kosong. Jadi kalau orang tanya saya, Pastor, solusinya apa ya menghadapi krisis? Hanya satu, tidak ada yang lain, menabur. Kita lihat ya, ada satu ayat dalam kitab Kejadian 47 ayat 23. Coba lihat ayat ini, satu ayat aja. Kejadian 47 ayat 23. Ini luar biasa. Berkatalah Yusuf
kepada rakyat itu. Pada hari ini aku telah membeli kamu, orang seluruh rakyat Mesir dibeli sama Yusuf. Keren gak? Orang Arab dibeli sama Yahudi. Ini dia. Ini bukan khotbah rasis. Yusuf itu kan Yahudi. Mesir itu kan Hagar. Dibeli semua. Dan tanahmu. Orangnya dibeli sama tanahnya. Ini sejarah luar biasa. Yusuf beli untuk Firaun. Inilah benih bagimu. Jadi dibarter, ini tukar. Supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Ini ceritanya panjang. Ini cerita panjang sekali. Di seluruh Middle East terjadi krisis. Kadang heran ya. Orang Rusia sama Ukraina yang perang, gandum mahal di Bekasi. Dia yang perang, kita Pertalite, Pertamax naik. Aneh ya. Loh, perangnya jauh kok, dampaknya di sini. Nah itu namanya global ya, begitu itu. Namanya dampak globalisasi ya begitu. Ya toh? Itu. Seluruh Middle East terjadi krisis, termasuk tanah perjanjian. Kecuali Mesir, karena ada Yusuf. Yusuf, dia karena kebijakannya, karena Tuhan menyertai dan memberkati dia. Gandum berlimpah di Mesir. Tapi seluruh rakyat Mesir mengalami krisis. Lalu yang pertama apa? Semua uang di Mesir dipakai untuk beli gandum. Uangnya habis. Kelaparan masih terjadi. Semua ternak di Mesir ditukar dengan gandum. Semua ternak habis. Krisis masih terjadi. Sekarang tinggal orangnya dan ladangnya. Yusuf bilang, nah sekarang orangnya saya beli ya, ladangnya juga saya beli. Sekarang saya kasih kamu biji gandum, kamu tanam di ladang itu, hasilnya bagi dengan Fir'aun. Krisis selesai. Jadi solusi masalah itu hanya gandum, biji gandum, tanam. Dan kelimpahan akan datang. Amin. Kalau ada tanya saya, krisis keuangan bagaimana mengatasinya? Saya tidak akan mengajarkan Anda berdoa. Saya tidak akan mengajarkan Anda membaca firman. Karena itu kita sudah lakukan puluhan tahun dari sejak kita sekolah minggu. Ya toh? Berdoa terus, baca firman terus, nyanyi terus, paduan suara terus, ibadah terus. Tetap menghemat, kekurangan selamanya. Begitu. Loh, ini kitab suci tidak boleh dilawan. Kalau kita tidak pernah melepaskan benih di tangan kita, kelimpahan tidak pernah datang. The great harvest, panen raya kita tidak pernah temukan. Maka giving is prospering. Tidak bisa dipisahkan. Terakhir. Giving is blessing. Satu ayat kita nyembah Tuhan. Ayat yang terkenal ya. Semua Amsal. Amsal 10 ayat 22. Giving is blessing. Saudara mau tahu, mau lihat siapa sih orang yang paling diberkati dalam hidupnya? Adalah orang itu memberi. Giving is blessing. Oke? Berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Jadi ini dua hal ya. Ini dua hal yang berbeda. Berbeda jenis malah. Jadi berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Artinya apa? Susah payah kita tidak bisa menambahi yang namanya berkat. Karena berkat itu adalah hak
prerogatif Tuhan. Ya. Jadi kita tidak bisa menambahkan apapun kepada yang namanya berkat. Karena berkat itu dari Tuhan. Nah, saya berdoa kita semua under blessing. Amin. Kalau kita under blessing, maka kita berpotensi menjadi kaya. Jadi berkat itu bukan kekayaan, tetapi berkat itu menjadikan kita kaya. Jadi berkat itu bisa seperti ini tafsirannya ya. Bisa seperti perkenan Tuhan, favor, perkenan Tuhan. Kalau Tuhan berkenan, kalau kita mendapatkan favornya Tuhan. Di dalam, misalnya kitab suci berkata, the Lord will bless you when you come in, and the Lord bless you when you go out. Itu berarti bukan ketika kita masuk, dolar turun. Bukan. Itu favor. Ketika kita keluar ke ladang, benih yang kita tabur karena kita diberkati, maka itu berhasil. Semua yang kita sentuh berhasil. Karena kita under blessing. Itu maksudnya. The blessing of the Lord will bring wealth. Bahasa Inggrisnya bukan susah payah, tapi He adds no trouble to it. Tuhan tidak menambahi blessing itu dengan masalah. Jadi kalau Anda bermasalah karena materi, itu bukan blessing. Kalau suami istri mobilnya makin bagus, lalu ribut terus, pindah rumah mewah, malah pisah ranjang, lebih baik jual rumahnya, kembali ke rumah semula yang tipe 36. Karena berkat Tuhan itu tidak ditambahi muatan masalah di dalamnya. Ya, tidak ada masalah di dalamnya. Apalagi karena uang, terus OTT KPK, pasti bukan blessing, pasti bukan. Pasti, itu pasti, bukan, itu pasti bukan. Bukan, saya tidak menyindir siapapun, kameranya mana, hanya menyinggung saja. Sebagai contoh saja, ya. Kalau karena uang OTT KPK, nah itu sudah masalah. Karena berkat Tuhan tidak ada masalah di dalamnya. Ya, apabila engkau menikmati hasil jeripaya tanganmu, berbahagialah engkau dan baik-baik saja. Amin. Itu blessing dari Tuhan. Jadi kita hidup under blessing. Kita hidup di bawah anugerah Tuhan. Semua yang kita kerjakan Tuhan buat berhasil. Karena goalnya Tuhan adalah kita menjadi saluran berkat. Semua katakan amin. Amin.